Bayangin deh kalau kita hidup di zaman di mana menyembelih anak sendiri itu dianggap bukan kejahatan, tapi pengabdian tertinggi. Sebuah bentuk cinta kepada dewa, kepada alam, kepada semesta. Hari di mana ada seorang ayah bisa bangga berdiri di hadapan altar dengan darah anaknya mengalir di kaki patung suci. Karena dia percaya dunia akan lebih baik setelah ini. Rasanya sulit dipercaya ya, tapi ini bukan dongeng. Ini bagian dari sejarah manusia, dari Timur Tengah hingga Amerika Latin, dari Asia hingga Afrika. Pengorbanan anak atau child sacrifice itu adalah salah satu ekspresi terdalam dari keyakinan manusia yang bersedia memberi segalanya untuk memuaskan atau menyenangkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sosok Tuhan atau semacam Tuhan. Sebelum lanjut, aku mau berterima kasih kepada teman-teman penonton yang join membership channel ini. Sangat berarti buatku, sangat membantuku bisa tetap produktif bikin konten. Dan untuk teman-teman yang belum jadi member, biayanya murah sekali kok, hanya 19 ribuan sebulan. Anggap saja teman-teman traktir aku es kopi susu sebulan sekali gitu. Dan dengan 19 ribuan, teman-teman bisa mengakses konten-konten eksklusif yang aku kurasi berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Jadi aku lebih terbuka di sana dan gak banyak ngerem ya di konten eksklusif khusus member. Nah, belum lama aku menayangkan episode ayat-ayat sesat kitab suci edisi sejarah dan geologi, ada juga yang edisi sains, dan aku lagi susun juga yang edisi astronomi. Cara nontonnya, cara ikut member bisa dengan klik tautan di deskripsi ya. Terima kasih sebelumnya, aku akan berusaha konsisten konten dengan kualitas yang konsisten juga. Kalau tidak bisa lebih baik, tapi of course aku pengennya bisa improve terus ya. Di dunia Kanaan kuno, wilayah yang hari ini meliputi Israel, Palestina, Lebanon, dan Suriah Selatan, bangsa Fenisia dan penduduk asli lainnya itu dikenal sebagai penyembah dewa Moloch dan Baal. Mereka membakar anak-anak mereka hidup-hidup dalam ritual yang disebut sebagai passing through the fire. Dalam Alkitab, praktik ini disebut secara eksplisit sebagai praktik yang keji, tapi disebutkan dengan cukup sering untuk memberi kesan bahwa ini adalah praktik yang nyata dan meluas. Nah, pengorbanan ini bukan sekedar legenda ya. Reruntuhan altar dan tempat kremasi massal atau Tophet itu ditemukan di Kartago dan lokasi Venesia lainnya. Nah, ini membuktikan bahwa ritual semacam ini benar-benar dilakukan. Di Amerika Latin, suku Inka memiliki ritual pengorbanan anak yang disebut Capacocha. Anak-anak yang dipilih, biasanya anak dari keluarga bangsawan atau anak yang dianggap sangat murni, dibawa ke puncak gunung dengan upacara panjang gitu. Mereka dirias seperti raja, diberi makan mewah sebelumnya, dan ditidurkan dengan ramuan khusus sebelum dikubur hidup-hidup bersama artefak keagamaan. Mereka meyakini bahwa pengorbanan manusia, terutama anak-anak yang murni, ini dapat menyenangkan para dewa, menjaga keseimbangan semesta, dan mencegah bencana alam seperti gempa bumi, kekeringan, atau letusan gunung berapi. Anak-anak dipilih dari keluarga bangsawan, dirawat dengan baik, dan dikorbankan di tempat-tempat tinggi seperti gunung karena dianggap lebih dekat dengan para dewa. Tujuannya untuk menyenangkan para dewa gunung dan langit. Nah, tubuh mumi anak-anak korban ini masih bisa kita temukan dalam kondisi hampir utuh di puncak Andes, membeku bersama pakaian dan ekspresi terakhir mereka. Sementara itu, dalam kebudayaan Maya dan Aztec, pengorbanan anak adalah bagian dari kosmologi. Dalam mitos penciptaan Maya, anak-anak, terutama yang kembar, itu memiliki makna simbolik penting sebagai titisan kekuatan alam. Mereka sering dikorbankan dalam ritual terkait hujan dan pertanian. Dewa Tlaloc, dewa hujan, dalam kepercayaan Aztec diyakini menghendaki air mata anak-anak. Karena itu anak-anak yang dikorbankan untuk dewa itu kadang sengaja dibuat menangis sebelum dibunuh agar persembahannya sempurna. Penemuan arkeologis menguatkan hal ini. Di situs Huanchoquito Las Llamas di Peru misalnya, para
Peneliti menemukan sisa-sisa lebih dari 140 anak dan 200 yama yang dikorbankan sekitar tahun 1450 Masehi. Nah, jejak luka di tulang dada menunjukkan bahwa jantung mereka kemungkinan diambil saat masih hidup. Sebuah praktik yang serupa ditemukan juga di kebudayaan Mesoamerika lainnya. Penemuan serupa juga terjadi di Turki, wilayah Mesopotamia, dan bahkan sebagian Eropa Prakristen. Semuanya menunjukkan bahwa pengorbanan anak bukan anomali budaya, melainkan bagian dari tata dunia yang diimani oleh banyak masyarakat kuno. Seiring waktu, banyak peradaban mulai melakukan transisi, tidak lagi mempersembahkan manusia, melainkan menggantinya dengan hewan. Dan pada akhirnya menggantinya lagi dengan simbol dan doa. Nah, transisi ini bukan hasil dari satu kejadian besar atau revolusi moral yang tunggal, ya, melainkan sebuah pergeseran bertahap yang terjadi di berbagai tempat secara paralel. Dalam tradisi Yahudi misalnya, hukum Taurat secara eksplisit melarang pengorbanan anak dan menggantinya dengan hewan kurban seperti domba, kambing, atau sapi yang dianggap lebih beradab. Namun tetap memiliki nilai teologisnya sendiri. Bahkan ada aturan dalam kitab Keluaran tentang redeeming the firstborn, yakni menebus anak sulung dengan hewan sebagai bentuk simbolis pengorbanan. Ya, mirip-mirip kayak akekahan gitu ya. Artinya Tuhan tidak lagi menuntut darah anak, tetapi tetap ingin masyarakat mengingat bahwa mereka punya hutang pada kekuatan ilahi. Nah, hal serupa juga terjadi di India. Dalam teks-teks Weda awal, pengorbanan manusia gitu, atau Purusha Meda itu disebutkan juga. Tapi seiring berkembangnya ajaran Hindu menuju pemikiran yang filosofis dalam Upanishad, ritual fisik itu perlahan diganti dengan simbol. Pengorbanan hewan menggantikan pengorbanan manusia, dan akhirnya pengorbanan digantikan dengan mantra, nyala api, dan persembahan bunga dan susu. Dalam proses ini kekerasan ditransformasikan menjadi kontemplasi. Di budaya Maya dan Inka, kedatangan agama Kristen dan hukum kolonial yang melarang praktik kekerasan memaksa transformasi besar. Tapi sebelum itu pun sudah ada tanda-tanda bahwa persembahan simbolik mulai menggantikan yang literal. Dalam beberapa teks dan temuan artefak terdapat boneka atau patung kecil yang diletakkan di altar yang kemungkinan sebagai substitusi anak manusia yang dulunya dikorbankan secara nyata gitu. Nah, yang menarik, peradaban-peradaban ini mengalami transformasi tanpa saling berkonsultasi. Nggak ada konferensi global gitu yang memutuskan bahwa pengorbanan anak itu kejam. Nggak ada, itu evolve sendiri. Nah, ini bukti bahwa evolusi nilai dan empati manusia dapat muncul secara organik di berbagai tempat dan waktu melalui interaksi sosial, melalui refleksi filosofis dan pengalaman penderitaan. Nah, dalam konteks ini, kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan menyembelih anaknya, namun akhirnya diganti sama domba, itu adalah salah satu narasi yang familiar dengan kita ya, orang Indonesia yang mayoritas Muslim. Dan dalam tradisi Islam ini jadi dasar Idul Adha. Dalam Yudaisme dan Kristen, kisah serupa dengan tokoh Ibrahim dan anaknya juga menjadi bagian penting dari literatur iman. Namun yang sering luput dibahas adalah konteks budayanya. Kisah ini muncul di wilayah yang dulunya akrab dengan praktik tumbal manusia. Maka bisa jadi kisah Ibrahim itu bisa jadi bukan sekedar ujian iman dan kepatuhan gitu, melainkan juga narasi korektif dalam bentuk literatur suci yang menandai transisi dari kekerasan literal ke simbolisme ritual. Tapi tentu saja kisah Ibrahim bukan satu-satunya ya. Kisah ini bukan awal mula manusia berhenti membunuh anak gitu, mengorbankan anak. Tapi ini adalah satu titik dalam sejarah panjang resistensi manusia terhadap logika kekerasan sakral. Dalam banyak kebudayaan lain, koreksi semacam itu muncul juga meskipun tidak dibungkus dengan wahyu. Manusia selalu mencoba menjawab pertanyaan besar, apa yang harus dikorbankan untuk kedamaian, apa yang harus dikorbankan demi cuaca yang baik, gitu. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah bencana alam. Dulu mungkin jawabannya adalah darah anak sendiri, gitu. Karena mereka percaya semua fenomena alam adalah kuasa Tuhan. Mereka berpikir mungkin kalau mereka memberikan sesuatu yang paling mereka kasihi dan paling mereka hargai, Tuhan akan berbelas kasih dengan tidak menurunkan bencana.
Budaya mengorbankan anak terjadi dalam rentang waktu ribuan tahun, terutama sebelum manusia memahami hukum-hukum alam melalui ilmu pengetahuan. Ketika letusan gunung dianggap sebagai amarah dewa dan kekeringan dilihat sebagai kutukan ilahi, maka satu-satunya cara yang tampak masuk akal bagi masyarakat saat itu adalah menyuap kekuatan supranatural dengan apapun yang paling berharga, ya anak mereka sendiri. Mereka meyakini bahwa dengan mempersembahkan yang paling suci dan tak berdosa, mereka bisa menukar kemarahan langit dengan belas kasih. Tapi sekarang kita udah tahu lewat meteorologi, geologi, dan ilmu sosial, bencana itu tidak disebabkan oleh murka Tuhan, tapi oleh pergerakan lempeng bumi, oleh pola cuaca ekstrim, atau ketimpangan tata kelola lingkungan. Risiko terkena bencana bukan tergantung seberapa besar atau seberapa berharga kurban yang kita serahkan, melainkan di mana kita tinggal, seberapa siap infrastruktur kita, dan bagaimana kita memperlakukan bumi. Gagasan menyembelih anak dapat mengubah cuaca atau mencegah gempa, itu bentuk kekeruan berpikir ya, yang disebut false causality, menganggap dua hal yang kebetulan terjadi bersamaan sebagai hubungan sebab akibat. Sama seperti berpikir bahwa kalau kita pakai baju tertentu nanti bisa bikin hujan turun gitu, atau kalau nyiram kucing nanti hujan turun gitu. Atau bahwa menyenangkan Tuhan bisa secara langsung menghentikan rotasi alam semesta gitu. Nah, itu kan cara berpikir yang wajar dalam zaman di mana masyarakat lebih percaya mitos karena belum ada akses ilmu pengetahuan. Namun untuk manusia zaman sekarang, kita kan sudah lebih bisa terampil menilai fenomena alam dengan kerangka ilmiah. Barangkali seiring berjalannya waktu, ya selain karena meluasnya pengaruh kolonialisme dan agama-agama besar yang menggantikan praktik kekerasan, menggantikannya dengan simbolisme gitu, kita mungkin umat manusia secara kolektif ya memang menjadi lebih bijaksana. Kita mulai memahami bahwa Tuhan, jika Tuhan memang ada dengan segala kemahakuasaannya, Tuhan tidak membutuhkan darah untuk membuktikan cinta. Bahwa alam semesta dengan segala keteraturannya tidak menukar stabilitasnya dengan tangisan anak, dan bahwa untuk bisa hidup di bumi dengan aman, kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang berdasar pada fakta untuk tidak melakukan hal-hal yang memicu bencana seperti buang sampah sembarangan, hidup tanpa pengelolaan sampah yang berkelanjutan, mengalih fungsikan lahan menjadi tambang secara serakah, memangkas hutan tanpa perencanaan, nggak punya tata ruang rawan bencana, dan membiarkan wilayah pesisir dijadikan kawasan pemukiman padat tanpa jalur evakuasi yang jelas. Ya, tapi sayangnya alih-alih memberi teladan, sayangnya pemerintah kita justru kerap menjadi bagian dari masalah ya, kayak regulasinya longgar, korupsi izin tambang, pembangunan yang mengabaikan kajian lingkungan, hingga proyek-proyek mercusuar yang mengorbankan kelestarian alam. Ya, itu bukti bahwa kita dipimpin oleh orang-orang yang lebih takut pada investor daripada longsor, banjir, atau tsunami yang membunuh rakyatnya sendiri gitu. Seolah-olah yang perlu disembelih bukan lagi anak manusia, ya cukup nalar publik dan nurani birokrasi. Padahal Indonesia ini udah dari sononya wilayah rawan bencana gitu. Kita hidup di atas cincin api Pasifik, dikelilingi lempeng tektonik yang setiap saat bisa bergeser, bisa meletus dan menelan kota. Kita punya ratusan gunung api aktif, garis pantai sepanjang ribuan kilometer yang rentan tsunami, dan musim hujan yang setiap tahun datang membawa banjir seperti agenda tetap. Nah, di tempat seperti ini seharusnya kan setiap keputusan pembangunan dibarengi kehati-hatian ekstra, tapi rasanya yang terjadi justru sebaliknya gitu. Keserakahan dibungkus narasi kemajuan dan pembangunan itu dijalankan tanpa peta risiko, seolah-olah bumi Indonesia bisa disuap gitu seperti dewa-dewa kuno. Nah, ironisnya ketika bencana benar-benar datang, yang dikorbankan lagi-lagi rakyat kecil, bukan para pengambil kebijakan yang sibuk memotong pita di atas reruntuhan yang mereka ciptakan sendiri. Nah, dulu umat manusia nggak punya pengetahuan untuk menjaga dirinya tetap aman hidup di atas bumi, maka dari itu mereka mengorbankan anak-anak mereka kepada dewa dengan harapan naif bahwa darah yang suci bisa menenangkan langit dan menghentikan gempa, banjir, atau kekeringan. Yaitu adalah masa ketika ketidaktahuan dipenuhi dengan keyakinan, tapi sekarang kita hidup di zaman di mana ilmu pengetahuan telah memberi kita semua alat dan pemahaman untuk hidup aman dan berkelanjutan,
Kita tahu bagaimana membaca pergerakan lempeng bumi, bagaimana mengelola hutan, bagaimana memetakan risiko bencana, dan bagaimana membangun kota yang tangguh gitu terhadap alam. Tapi ironisnya justru di tengah terang pengetahuan ini, para penguasa memilih jalan gelap yang sama. Mereka tidak menyembelih anak-anak secara harfiah ya, tapi mereka korbankan generasi masa depan lewat keserakahan, perampasan alam, tata kota yang ceroboh, dan pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir elit. Dulu ketidaktahuan mengambil korban, sekarang keserakahan yang melanjutkannya. Jadi gimana nih menurut kalian? Dan gimana kalau jangan-jangan Idul Adha itu intinya bukan pada kurbannya, bukan apakah kamu kurban kambing atau sapi gitu, tapi itu simbol bahwa kita sudah tidak perlu menyembelih anak sendiri. Kalau dari kamu ada tanggapan atau sanggahan nggak? Tulis kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.